Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya ya. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas peraturan dan tata terbit aplikasi ya. Ini berlaku untuk semua aplikasi. Jadi bagi driver-driver yang masih baru, mohon memahami aturan dari aplikasi. Itu tata aturannya adalah mematuhi peraturan dari aplikasi tersebut ya. Peraturannya apa? Jadi dari semua aplikasi yang aplikasi online khususnya, mau hijau, mau kuning, mau oranye ya, itu adalah wajib menggunakan atribut atribut resmi, baik itu di pas kita menjalankan order ataupun dalam kita pengecekan akun ya. Arti dalam pengecekan akun itu adalah kalau bahasanya dari driver itu vermuk atau vermuk ini adalah foto dari aplikasi, diminta untuk vermuk atau sertifikasi akun. Jadi misalkan kita sedang menggunakan aplikasi hijau ya, kita wajib untuk memakai atribut dari aplikasi tersebut. Begitu juga kita apabila sedang memakai aplikasi kuning ya, kita juga wajib memakai atribut dari aplikasi kuning tersebut ya. Jangan sampai cuman gara-gara kita tidak memakai aturan, tidak memahami aturan, atau tidak memenuhi kewajiban sebagai driver dari salah satu aplikasi, terus kita kena peringatan. Dan peringatan itu adalah suspend ya, suspend sampai dengan putus mitra ya. Putus mitra itu ketika kita sudah putus mitra, kita itu tidak akan bisa mendaftar kembali di aplikasi tersebut. Karena apa? Pada saat kita mendaftar, kita ini menggunakan identitas kita, identitas pribadi ya, identitas pribadi. Jadi pada saat kita daftar lagi dengan identitas kita pribadi, itu sudah tidak bisa. Kalaupun kita mendaftar dengan identitas orang lain, itu juga nggak bisa. Karena apa? Karena di pendaftaran ini itu sudah otomatis akan sinkron dengan identitas kita, baik SIM, KTP dan wajah kita ya. Jadi semua harus sinkron. Jadi untuk teman-teman yang masih belum menggunakan atribut, mohon untuk selalu menggunakan atribut aplikasi yang dijalankan. Nah, ada suatu pertanyaan nih dari teman-teman yang menanyakan, Bang, bukannya dari aplikator itu tidak tahu kita pakai atribut atau tidak, kan orang kantor kerjanya di kantor. Nah, ini ada nih pertanyaan seperti ini, ada ya. Jadi begini Bang jawabannya, orang kantor akan mendeteksi kita dengan yang tadi saya sebutin adalah vermuk ya, atau foto, diminta untuk foto di aplikasi kayak gitu dengan atribut lengkap. Nah, itu salah satu mendeteksi dari orang kantor, baik orang kantor ataupun dari aplikator ya, karena yang bekerja itu bukan orangnya, tapi yang bekerja adalah komputer. Jadi begitu kita vermuk terus kita tidak memakai atribut, itu akan kebaca, oh ini tidak menggunakan atribut, apalagi tidak menggunakan sama sekali. Sedangkan kita menggunakan atribut yang sama, misalkan kita menggunakan warna hijau, aplikasi hijau, terus kita foto dengan baju yang warna hijau. Nah,
itu kalau bukan dari aplikasi langsung atau bukan yang asli itu tidak bisa karena kebaca ya. Jadi mohon buat teman-teman harus selalu memakai atribut resmi ya, karena itu adalah suatu aturan dari aplikator. Nah, yang kedua, kenapa kok aplikator bisa tahu saat kita mengantar tapi tidak memakai atribut resmi? Jadi begini Bang, kenapa bisa tahu ya? Pihak kantor itu jelas tidak akan tahu apabila tidak dikasih tahu begitu. Nah, yang bisa mengasih tahu siapa? Ya si customer atau si pemesan yang terkait dengan aplikasi kita. Jadi misalkan contoh kita sedang membawa satu paket atau satu orderan big ya gitu ya. Nah, setelah kita selesai, maka di aplikasi penumpang atau aplikasi customer ini itu ada notifnya, yaitu bentuk untuk memberikan penilaian ya. Makanya di video yang sebelumnya saya sudah jelaskan kalau ada aturan adalah penilaian itu adalah penilaian positif dan penilaian negatif itu ada. Terus ada lagi saya bahas dengan dengan warna aplikator lain adalah pelanggaran ya, atau pelayanan terbaik atau tidak baik. Nah, di aplikasi customer ini ada penilaian. Jadi misalkan di situ ada beberapa pilihan, berikanlah penilaian kepada driver tersebut ya, di situ ada. Jadi bila mana si customer memberikan penilaian, nah itu yang akan terdampak ke kita ya, khusus ke driver itu dampaknya itu ada. Contoh si customer ini bilang barangnya belum sampai. Nah, ini kalau si customer sampai memberikan penilaian barang kita tidak sampai, dan terus di sana ada ulasannya juga barangnya memang belum sampai. Nah, dampaknya apa? Akun kita itu secara otomatis langsung tidak bisa menerima order, alias adalah suspend ya. Suspend ini sifatnya sementara, jadi masih bisa dibuka dengan cara banding itu nego atau meyakinkan bahwasannya paket itu sudah ada. Nah, makanya apa? Makanya setiap kita selesai, kita wajib memberikan foto bukti bahwa paket itu sudah nyampe ke lokasi. Dengan apa? Dengan latar belakang rumah, kayak gitu. Jadi paketnya dipegang nih, ya, paket contoh nih, ini contoh paket ya, dipegang, difoto, thread. Nah, latar belakangnya ini rumahnya kelihatan, ya gitu. Supaya apa? Supaya menjadi bukti kita apabila ada permasalahan dan untuk uji banding, ya. Di sana untuk uji bandingnya bahwasannya ini loh Pak, paket saya sudah kirim, lah ini buktinya, ini jamnya, itu sudah ada di situ di aplikasi, ya. Kalau teman-teman pemahamannya seperti itu ya. Jadi untuk customer juga saya berharap selalu memberikan penilaian terbaik buat si driver. Karena apa? Bila mana dikasih penilaian buruk, kasihan. Hasilnya udah jauh, ada panas, ada hujan, masih aja dikasih penilaian jelek, ya. Tolonglah, kasihan para driver ini yang mencari makan buat keluarga mereka, ya. Begitu aja. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Salam persaudaraan dan salam persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.